keadaan para syekh membawa para pengikutnya agar mensucikan dirinya, agar lembut hatinya, agar dia mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, tidak mencintai yang lain, agar tauhid kita murni sekali. Berarti harus mencapai beberapa fana. Bagaimana seseorang yang fana karena gugur keakuannya? Tidak ada aku tiada. Tidak ada pereka-rekaan, tidak ada perkiraan-perkiraan, tidak ada gambaran-gambaran menurutku. Tetapi itu akan dicapai dengan rasa manakala dia telah tiada keakuannya, berarti fana. Baik. Tidak bisa manusia langsung fana ke arah sana kalau tidak ada yang membimbing. Haruslah dibimbing oleh seorang syekh yang prima, yang berkemampuan, yang saya itu mau membimbing orang lain dan tidak ragu-ragu lagi karena memang ada kemampuannya ke arah sana. Maka inilah pembimbing ini harus dipegang teguh di mana saja di atas bumi ini yang menerangkan tentang ilmu kesucian. Karena harus berpegang teguh. Famayyakullahu syekh fasyaihu syaitan. Barang siapa tidak berguru kepada seorang syekh, maka setanlah sebagai syekhnya. Karena nanti akan dibawa, ada yang jadi dukun, ada yang jadi berlaga orang sakti, yang berkait dengan keakuan semua. Ada yang berlaga mengerti semua, ada yang berlaga nujum-nujum, ingin diketahui orang lain. Itu adalah gerakan-gerakan dan permintaan keakuan-keakuan. Tidak seperti itu. Seorang syekh yang prima adalah ala kadarnya, menurut apa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya, syekh apakah ini? Kalau tidak tahu, dia akan dijawab, aku tidak tahu, aku tidak mengerti, aku belum belajar, aku belum mendengar. Polos semuanya keadaannya. Karena Allah membuatnya orang-orang yang seperti itu akan begitu. Itu adalah kepatuhannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Seorang salik, seorang murid tariqah, seorang murid yang berjalan di jalan tasawuf di bawah bimbingan, biasanya dengan wirid-wiridnya itu, wiridnya yang dikerjakan dengan istiqomah. Kalau kata syekhnya, jangan marah engkau seumur hidupmu. Sudah barang tentu dengan dilatih dulu. Seminggu aku tidak akan marah. Selamat dalam 1 minggu. Ya Allah, aku bersyukur. Minggu ini telah kuperiksa, ternyata tidak pernah marah. Ya Allah, di dalam seminggu ini ternyata aku banyak lupanya aku kepada Allah Ta'ala. Aku taubat ya Allah, karena zikirku sempat lepas, tidak mengingat Allah. Berarti dia kufur nikmat, sedangkan Allah tidak pernah putus memberikan kenikmatan kepada kita, berupa kesehatan, berupa rezeki, tidak pernah putus. Sementara kita mengingatnya putus. Bagi golongan kesufian, bagi golongan ahli tasawuf, itu termasuk dosa besar. Maka diperketat lagi, ampun ya Allah, aku lupa. Di dalam 1 jam tadi 45 menit aku tidak mengingat. Terus mengamalkan apa yang diajarkan oleh saya. Terus berdisiplin, berpegang teguh kepada syariat. Apa yang dianjurkan oleh Nabi kita, kerjakan. Oh ini sholat, oh ini harus membayar zakat, harus berpuasa, harus berhaji. Itu semua harus dikerjakan. Dengan kokohnya dia riyadah seperti itu, dia akan memasuki sebuah keadaan. Karena dengan peribadatannya itu, dia tahu akan dirinya siapa. Betapa aku rendah sekali, betapa aku lemah di dalam peribadatan, betapa aku tiada berarti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku adalah orang-orang penikmat hawa nafsu saja hidup di atas bumi. Aku penikmat apa saja yang kusukai di dalam hatiku, tanpa segala macam rambu-rambu keagamaan. Ya Allah, ampuni aku.
Yang ada dekat dengan si murid ini, yang terlihat ada syekhnya. Sementara aku dalam keadaan begini, ternyata syekhku seperti ini. Dia mulai mencintai syekhnya. Dia kagum kepada syekhnya habis karena kesadarannya akan keadaan dirinya. Betapa jauh keadaanku dan syekhku. Betapa syekhku keadaannya seperti itu. Susah dikejar oleh keadaanku yang seperti ini, yang penikmat segala macam kemaksiatan. Total dia mencintai syekh, total dia kagum kepada seorang syekh, dan begitulah yang dia rasakan. Ini disebut fana'us syekh. Fana'us syekh. Dia total syekhnya dijadikan contoh di dalam kehidupan. Segala macam petuahnya akan diikuti dan dipakai hanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata saya hanya menyuruhku ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang jahil melihat ini sementara, ngapain itu guru ngaji dicium tangan, di itu. Itu kan orang biasa. Benar mereka. Akan tetapi ada mereka yang tidak merasakannya. Betapa gambaran dirinya dan gambaran pembimbingnya terlalu jauh keadaan. Inilah dijadikan acuan, inilah dijadikan panutan. Saat itulah sebuah rasa telah merasuk seorang murid tarekat, mencintai syekhnya, dan apa-apa yang dianjurkan oleh syekhnya berupa peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dipatuhinya. Maka sang murid bertambah keimanannya, maka sang murid bertambah baik tauhidnya. Mengapa bertambah baik tauhidnya? Dia tahu keadaan dirinya seperti itu, dia tahu keadaan syekh seperti itu, lalu melihat, ya Allah, bagaimana Nabi? Saya aja seperti ini, lalu bagaimana Nabi kita? Ya Allah, semua kagum kepada Kanjeng Nabi. Kalau menyebut nama Rasulullah SAW, betapa saya sering merundukkan kepalanya saat Nabi Muhammad disebut-sebut dengan segala kemuliaannya, dengan membacakan sholawat diperuntukkan kepadanya. Lalu sang murid loncat, fana'ur Rasul. Sekarang dia bertambah mengerti. Syekh saja begini, apalagi Nabi. Di perjalanan inilah syekhnya terus membimbingnya agar segala macam keakuannya, ada merasa hebat sendiri dia, ujub, riyasu, takabur, itu adalah penyakit-penyakit di dalam hati manusia yang menghalangi manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah surga. Bagaimana kalau hidup kita bejat di atas bumi mau masuk surga? Tidak ada itu. Kita harus memakai akal. Jangan merasa kita pendosa lalu lenggang kangkung masuk surga. Tidak ada di alam semesta yang seperti itu. Maka seluruh agama dari zaman Nabi Adam alaihissalam semua mensucikan diri. Siapapun, semua Nabi mensucikan diri. Setelah sang murid kagum kepada Nabi, dia gemar membaca sejarah-sejarah Nabi. Dia gemar dan ada kerinduan yang amat keras sekali. Seseorang murid thariqah yang berjalan di jalan tasawuf ini ingin mendengar tentang Nabi dan selalu diikutinya, dibuat acuannya. Maka bertambah bersihlah murid thariqah ini atas bimbingan syekhnya. Bergeraklah tauhidnya bertambah banyak. Sewaktu dia mencintai syekhnya rasanya seperti itu, mencintai Nabi rasanya seperti itu, dan kebiasaan seseorang memasuki fana'ur Rasul, murid thariqah itu sering bermimpi tentang Kanjeng Nabi. Dan barang siapa ada di dalam hadis itu disebutkan, barang siapa bermimpi tentang aku, itu adalah benar. Karena syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Bermimpi tentang Nabi adalah benar. Karena kecintaan yang terpaut seperti itu, murid thariqah banyak berurusan dengan keadaan Rasulullah SAW.
Setelah itu, pastilah di dalam keadaan seperti itu, karena Nabi yang paling patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bergerak mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaannya, dengan rasanya. Dia mendekat untuk memasuki fana'ullah. Segala macam keakuannya gugur, merasa tampan, merasa lebih pandai, merasa lebih mengetahui, tiada lagi di dalam dadanya. Merasa paling mengerti, merasa paling tahu, tiada lagi di dalam dadanya. Semua seluruhnya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan gerakan-gerakannya, kedipannya, semua bunyi-bunyian yang ada di alam semesta, semua yang terdengar, semua yang terlihat, yang terasa adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu sang murid menjadi tiada, karena akunya tiada, yang ada hanya zat Allah semata.